yang membela kelompok Lawi dijungkalkan, terutama kalau mereka ini adalah orang-orang yang memang dari dulu disinyalir dekat dengan organ-organ ini. Siapa itu? Diantaranya adalah Abdul Somad, penceramah handal yang saya kira sangat viral melalui media sosial, termasuk salah satunya adalah Abu Yahya yang kita tahu sendiri bahwa memang selama ini berjibaku membela habis-habisan kelompok Lawi dan bahkan pernah direaksi langsung oleh Gus Buat Pleret. Katailah, tidak ada alasan bagi Anda kecuali mempercayainya. Adapun urusan jika nanti ada orang buat nafsa palsu dan sebagainya, urusan dia dengan Allah. Ada istilahnya, ada sebagian mengatakan, ya saya tidak bisa mempercayai, tapi dia takut mengingkari. Enggak. Nasab itu harus kita yakin. Ini anaknya ini harus yakin, Ustaz. Tidak harus pakai alat-alat medis dan sebagainya, tidak. Justru membahayakan. Ada sebagian dengan alat medis, alat ini dan sebagainya, ada. Dan intinya kan biaya tidak setuju tes DNA dan ada kosakata kurang ajar itu menuntut tes DNA. Ya kita lihat dulu lah. Biaya kan memang dekat dengan Rizik Syihab, ada fotonya, ada videonya juga ya. Nah ini kaitannya itu begini, entah bernasab entah tidak, DNA-nya itu aja belum terbukti. Dan ini kan terkait dengan isu apa itu klaim dari sekelompok orang yang selalu ngomong ini di sini di darah aneh ini ada darah Rasulullah. Gitu loh, Rasulullah itu kakek aneh apa kakek ente? Selalu ngomong kayak gitu dan sambil merusak agama, menghancurkan ajaran-ajaran Rasulullah. Gitu loh. Makanya kalau you bilang di darah you ada darah Rasulullah, tes DNA wajib itu. Gitu loh. Habibi, ya Habibi, orang yang aku cintai. Maka mereka kita panggil dengan Habib. Kita mencintainya. Kenapa? Karena kita menyebut setelah nama Nabi kita, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Ini mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita. Kenapa? Kalau tidak nanti dia akan menjadi pembenci. Lalu apa bedanya dengan Yahudi, dengan munafik, dengan orang fasik? Tapi ulama-ulama gede dawuh, wi pancen keturunane lho. Menerima dawuh itu tidak hanya melihat ngetope ulama, tapi juga harus melihat keahliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, bahwa situasi diskursus nasab kali ini memang semakin sehat ya, dimana banyak ulama-ulama NU yang kemudian turun gunung melakukan pembelaan terhadap satu kebenaran yang diungkap oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang perlu kami garis bawahi bahwa siapapun yang terlibat di dalam diskursus nasab ini yang mencoba berada di pihak sebelah daripada Robita Alawiyah atau dalam hal ini kelompok Lawi, maka sesungguhnya yang dia perjuangkan adalah kebenaran, bukan membela Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawannya. Oleh karena itu, Kiai Marzuki Mustamar yang kemudian beberapa bulan terakhir ini begitu eksis membangun opini berdasarkan data dan fakta yang ada tentang keberadaan Suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berjalan mulus begitu saja. Banyak hadangan-hadangan yang dilakukan secara nyata oleh mereka para mukibing yang mencintai kelompok Lawi. Belum lagi misalnya ustaz-ustaz yang kita kenal selama ini adalah orang yang berbasis NU, tetapi bagi saya mengklarifikasinya bahwa mereka ini adalah betul berpaham aswaja, tapi bukan aswaja ala Nahdiyah, tapi lebih pada kelompok NU garis lurus yang memang sangat dekat dengan orang-orang yang ada di barisan Petamburan. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, video kali ini kita akan menampilkan bagaimana Kiai Marzuki Mustamar menghajar mereka semua satu persatu, dan kita berharap bahwa video ini bisa memberikan edukasi buat kita semua agar tidak takut membela kebenaran dalam hal ini dalam rangka pemurnian nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibegal oleh kelompok Lawi. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Kerjaan komunis. Saiki lek kiai-kiai gede-gede terus nggak mempermasalahkan nasab kelompok tertentu, lalu ada Kiai Nur Ihya Surabaya
mengkaji nasab, Ki Maduddin mengkaji nasab. Ojo ndelok cilik gedine, deloken keahlian. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi ini lain Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Untuk memastikan niki putune Nabi tenanan, niki duduk kedah dilakukan pembuktian, kedah dilakukan kajian ilmiah, kedah ada tahqiq melacak sejarahnya, ada tahqiq melacak nasabnya per generasi, dan dilengkapi dengan tes DNA untuk memastikan fulan kui benar-benar keturunannya Kanjeng Nabi. Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena kami, nenek moyang kami, sultan kami mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing wis selamat saringan iki lho, disaring tasik masuk, diuji malih tasik masuk, dibuktikan malih tasik masuk, asli terbukti niku lho jenenge sulalah. Yang iki aja mok fitnah, mok arani menimbulkan permusuhan. Kajian niki aja mok tuduh menfitnah. Justru niki penting, anak putune Nabi sing campur-campur enggak karu-karuan harus di tracking ben jelas. Nah, di antara sesama mereka enek sing ngaku keturunan 28, enek sing ngaku keturunan 53, kacek selawe nasab 500 tahun luwih. Sing bener kuwi endi? Kan ya perlu pembuktian, perlu kajian. Jadi kajian itu perlu karena di intern mereka juga ada kesimpang siuran. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, yang menanamkan kebencian kepada para ulama yang sekarang. Lihat nanti 20-30 tahun akan datang gimana anaknya. Nauzubillah bisa-bisa ateis. Nauzubillah bisa-bisa ateis. Nabi jembar dodone. Saiki anak wong ngamukan takbir plak. Saiki anak wong ngamukan takbir plak. Jihad, Allahu Akbar. Presiden goblok. Lah ngono terus ngaku keturunan Nabi lho. Lah mriki kan repot ngoten. Jadi yang membuat umat akhirnya ragu. Nggih mriku piyambak mboten mriki. Ojo nesu wong kono-kono dhewe kok. Kalau dirimu dihina orang tidak apa-apa. Tapi kalau agamamu dihina, Habibmu dihina, kau diam, ganti bajumu dengan kain kafan. Nabi super sidik, jujur sak rambutnya gak tau ngapusi. Lah saiki tukang ngapusi kuburan dipalsu. Kan yang ngapus. Proses sejarah pendirian NU dipalsu. Kan yang ngapusi. Sejarah nasional dipalsu. Kan yang ngapusi. Kalau tidak ada para habaib negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Kalau tidak ada para habaib negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Nabi pisan era tau ngapusi. Nabi pisan gak tahu gorok. Nabi pisan gak tahu khianat. Lalu ada orang konangan tukang ngapusi, ngaku keturunannya Kanjeng. Lha kuwi carane percaya piye? Karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Ojo gampang dihapusi. Kita perlu sulalah. Ya Allah, ridhoilah anak putune Nabi sing asli, sing tenanan, mboten sing diragukan. Kadang-kadang sampai minta lebih dihormati daripada menghormati guru. Sampai dawuh
satu kakinya kelompok mereka yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai ulama. Lewis kebacut dong ngeten iki. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib zuriat Rasulullah SAW. Guru diniyah mulang nang sorok sampai iso maca kitab, gak tahu diambung-ambung tangannya. Nah kono diambungi wolak-walik, padahal belum tentu. Guru niki nyoto, kono durung tentu. Lah sing nyoto ra mok hormati, sing durung nyoto kok malah mok masalah. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia keturunan-keturunannya, itulah dia As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad bin Syihab bin Yahya bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik bin Syihab, lalu kemudian Syekh Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Abbas. Kita selalu mengamalkan ratib Al-Abbas, ratib Al-Haddad. Lah dipilah endi se anak putune Nabi tenanan, endi se anak putu Nabi sing ora tenan, dikaji dipilah ora gelem. Tambah nes lah piye carane mriki yakin kuwi putune Nabi tak tabaruki, carane kene yakin kuwi putune Nabi tak hormati tenan. Ulama sebesar Imam As-Subki, sebesar Imam An-Nawawi, sehebat Imam Asy-Syafi'i masih mau merendahkan hatinya di hadapan para masyaikh, ulama-ulama besar. Lalu kita belum ada apa-apanya, hanya butiran debu. Walaupun bisa nulis kitab, ternyata setelah diteliti orang cuman copy paste dari website Wahabi. Imam Syafi'i luwih top timbang Imam Asy'ari. Wong Imam Asy'ari niku pengikuti Imam Syafi'i. Tapi Imam Asy'ari punya keahlian di bidang mengkaji ilmu akidah, ilmu tauhid. Najan level Imam Syafi'i di atas Imam Asy'ari. Imam Asy'ari sak ngisore Imam Syafi'i, tapi soal rujukan ilmu akidah merujuknya kepada Imam Asy'ari. Mengambil keberkahan doa kita mohonkan dari zuriat Rasulullah Sayyidi Al-Habib Baha Ibnu Sumaid hafizahullah wa sallallahu. Podo-podo ngaku keturunan Nabi, kok ana sing 28, ana 52, ana 53. Enek 56 bareng, kacake kok akeh. Tidak lagi ada mahabbah, tidak lagi bercinta. Hubungan kita ini kan cinta, kasih sayang, sayang kepada ulama, sayang kepada para habaib, sayang kepada agama. Kalau ini kita tidak tanamkan, nauzubillah, bisa ateis anak kita. Lamun kulong maringi pedah sitok, ya ora rugi barokai gede tenan, wong pancen putune Nabi tenan. Lek mboten dikaji dipilah ngeten, kuatir kadung pedahmu mok wehne, berharap kui anak putune Nabi tenan, lah tibake putune kenarok piye. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar dan seperti apa perlawanan yang diberikan oleh orang-orang yang berdiri di belakang kelam Ba'alawi. Saya kira kita bersepakat bahwa mereka semua ini hanya berdasarkan husnuzon saja. Oleh karena itu rasionalisasi disampaikan oleh para ulama-ulama NU, para kiai-kiai, ya harus kita membela mereka dalam artian menempatkan posisi tesis Kiai Mainuddin Usman Al-Bantani dalam konteks ilmiah yang tidak perlu sebenarnya diperjuangkan secara barbar, dan begitu pun orang-orang kelam Ba'alawi harusnya menjawab tesis Kiai Mainuddin Usman Al-Bantani itu bukan dengan cara yang barbar pula, tetapi lebih pada antitesis yang memang betul-betul ilmiah, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dengan data, bukan buku yang dikarang sampai 500 lebih halaman, tetapi fakta yang ada berdasarkan ulasan Kiai Nur Ikhya, bahwa kitab yang dikarang oleh Hanif Al-Atasi itu diambil dari kitab nasab palsu juga. Artinya
semakin mereka membela nasabnya, maka semakin menjelaskan tentang posisi tidak adanya data-data memang yang mereka bisa hadirkan, dan itu bukti real bahwa memang nasab mereka rungkat. Tidak boleh lagi dibela-bela, dan saya kira tidak akan bisa terselamatkan oleh siapapun juga, karena selama data itu dia tidak bisa ungkapkan ke publik. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.